orang yang menangis karena takut kepada Allah termasuk ke dalam 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat. Sebagaimana diriwayatkan dalam As-Sahihain atau riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, tentu hadisnya cukup panjang yang Nabi SAW mengatakan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di mahsyar yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya, di situ jelas sekali maka akan seseorang itu akan selamat dari panasnya matahari di mahsyar dan juga dari hiruk-piruknya ya keadaan pada saat itu, karena ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sampai di mata kakinya, ada yang sampai ke perutnya, ada yang sampai ke lehernya, bahkan hampir tenggelam dengan keringat dia sendiri karena dosanya. Yang di sana histeri, yang di sini lagi disiksa, yang di depan mata dan neraka. Jadi memang digambarkan keadaan mahsyar pada saat itu sangat menakutkan dan memang orang berusaha untuk bagaimana bisa selamat pada saat itu. Nah, ada 7 golongan yang Allah selamatkan. Mereka tidak merasakan panasnya matahari, mereka tidak melalui mahsyar kecuali sangat pendek waktu bagi mereka, dan mereka di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri lalu kedua matanya berlinang air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berarti satu keutamaan yang luar biasa, di mana orang kalau mengingat Tuhannya Allah Subhanahu wa taala sendirian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan dia di mahsyar, tidak ada naungan kecuali naungannya. Anda bisa bayangkan bagaimana panasnya mahsyar pada saat itu, ya, karena digambarkan dalam surah Al-Hajj, ya, tentang orang-orang itu seperti mabuk padahal mereka tidak mabuk. Wa taran nasa sukara wa hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Kalian melihat manusia itu seperti orang yang sempoyongan mabuk dan mereka tidak mabuk. Semua itu sebabnya karena siksa Allah sangat pedih, ya, siksa Allah sangat pedih. Jadi memang keadaannya sangat memilukan pada saat itu, ya. Belum lagi digambarkan dalam ayat yang lain, yauma yanfiru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada hari itu di mahsyar itu, ya, seseorang itu akan lari dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dari sahabatnya, dari pasangan hidupnya dan juga anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu semua orang berpikir untuk menyelamatkan dirinya saja. Bagaimana dia bisa selamat, karena bahayanya pada saat itu. Dengan gemuruhnya, ya, dengan gejolaknya, dan neraka itu mengeluarkan suara-suara, ledakan-ledakan api. Dan orang yang sudah masuk ke dalam neraka itu orang yang akan celaka selamanya udah. Walaupun dia cuma beberapa saat menyelesaikan masa di dalam neraka itu. Ya, jadi di situ akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala dari 7 golongan adalah orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu mungkin kita garis bawahi, Anda jadikan bahan introspeksi diri Anda. Pernahkah Anda menangis karena Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah pernah, kira-kira apa sebabnya? Misalnya sebabnya Anda mengingat sebuah nikmat Allah, maka coba kenang selalu nikmat itu agar tangisan itu tidak pernah berhenti, selalu merasa itu sebuah nikmat yang sangat besar, dan besarkan nikmat Allah di mata kita walaupun sebenarnya kecil di mata sebagian orang. Contoh sederhana, misalnya kita masih diberikan umur yang panjang, masih bisa hidup sampai 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Ada orang diberikan umur yang cukup panjang. Sebuah nikmat yang tidak diberikan kepada semua orang. Atau mungkin di anggota tubuh Anda. Sudah pernah Anda bermuhasabah atau introspeksi diri bagaimana mata yang kita bisa pakai melihat sekarang. Anda bisa melihat sekarang walaupun secara online ke acara kami ini, kami pun bisa, ya, mengadakan acara ini, dan saya alhamdulillah bisa melihat sekitar studio ini. Allah memberikan kita mata yang tidak semua orang juga diberikan fasilitas yang sama. Jadi ada banyak orang yang diuji oleh Allah SWT dengan matanya tidak ada misalnya, atau tidak memungkinkan untuk melihat. Ini ujian dari Allah SWT. Walaupun nanti Allah akan berikan karunia yang sangat besar bagi mereka, gitu kan. Karena dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, ya, Allah SWT berfirman, tidak ada hambaku yang aku ambil kedua hal yang dia cintai, maksudnya matanya, kecuali aku balas dengan surga. Namun kan orang yang masih diberikan penglihatan sebuah nikmat yang tidak terhingga. Berapa banyak hal-hal yang indah yang bisa kita lihat dengan mata kita, sebuah nikmat itu hanya bisa dilihat dengan mata. Atau berapa banyak hal-hal yang bisa bermudarat bagi kita, memberikan bahaya kepada kita, kita terselamatkan karena bisa melihat bahaya tersebut sehingga kita menghindar nikmat Allah setiap hari. Berapa tahun sudah Anda gunakan mata Anda ini? Atau ada orang diberikan karunia mata tapi digunakan kemaksiatan kepada Allah SWT. Semoga Allah maafkan semua kesalahan mata-mata kita di masa lalu, karena orang selalu sulit untuk luput dari kesalahan. Tapi ke depannya teman-teman sekalian, coba perbaikin. Coba berusaha perbaikin supaya mata ini selamat dari hal-hal yang diharamkan. Sebagai bentuk syukur kepada Allah, kita gunakan pada ketaatan kepadanya. Ya, kita lihat Al-Quran, kita lihat cuplikan-cuplikan yang baik. Ya, kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah SWT. Bertafakkur, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi misalnya. Begitu juga dengan telinga. Sudah berapa tahun Anda gunakan telinga Anda yang nikmat ini
besar sekali, gitu kan. Berapa banyak orang yang rusak gendang telinganya atau dia tuli, tidak bisa mendengarkan apapun yang orang ucapkan. Pernah Anda lihat orang-orang yang sudah berumur misalnya ada masalah dengan kupingnya sehingga menggunakan pendengar alat atau alat pendengar, maaf, ya. Bagaimana dengan Anda yang tidak menggunakan itu? Setiap saat Anda sekarang per huruf yang saya ucapkan, per kata yang saya ucapkan, Anda bisa dengar dengan jelas, sehingga Anda bisa renungin apa yang disampaikan. Ini sebuah nikmat yang luar biasa. Pernahkah Anda berpikir ini, merenungi nikmat ini sehingga Anda merasa ini sebuah nikmat yang Allah berikan kepada Anda dan Anda agungkan, besarkan nikmat itu. Supaya Anda bisa bersyukur kepada Allah dan Anda bisa meneteskan air mata. Begitu juga dengan hidung kita yang masih bisa berfungsi, bisa membedakan mana wangi, mana busuk dalam waktu yang seketika, ya. Bisa bernafas yang saking besarnya nikmat Allah pada hidung ini sehingga kita bisa menerima oksigen dan mengeluarkan hasil pembakaran dari tubuh. Dan lengkapi perangkat ini dengan bulu-bulu hidung yang menjadi saring, penyaring terhadap kotoran atau debu atau bakteri, dan akhirnya Anda bersin pada saat sudah menumpuk. Itu kan nikmat yang luar biasa gitu. Allah kadang-kadang memberikan kepada kita di saat flu, hidung kita tidak bisa berfungsi maksimal, sehingga akhirnya yang terjadi adalah, ya, kita tidak bisa mencium bau. Hanya dengan sedikit Allah uji itu. Allah ingin menunjukkan kepada dia, ini saya uji kamu dengan menghilangkan rasa pencium ini dalam 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu. Tapi berapa tahun saya berikan kepada kamu yang kamu bisa gunakan dan bisa membedakan mana wangi, mana busuk dalam waktu yang seketika. Atau misalnya rasa kenyang. Kalau Anda tidak diberikan rasa kenyang, Anda cuma mau lapar saja, makan saja. Bagaimana bisa Anda tahu kebutuhan tubuh Anda? Ada rasa lapar, ada rasa kenyang, supaya Anda memberikan hak tubuh, supaya Anda berhenti. Ya, sudah cukup untuk mengkonsumsi atau memberikan konsumsian kepada tubuh kita. Dan sekian banyak nikmat Allah yang melimpah, yang luar biasa, yang memang Allah sangat pantas mengucapkan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Terlalu banyak nikmat Allah. Maka di sini kita dianjurkan untuk memperbesar nikmat Allah itu dan merenunginya, melihat kepada orang-orang yang di bawah kita sehingga kita selalu bersyukur kepada Allah. Nah, banyak syukur ini akan membuat orang mudah untuk menangis, ya. Menangis, ya. Karena kita, contoh misalnya kalau ada orang berbuat baik dengan kita, misal contoh, ada orang yang terus saja memberikan bantuan kepada kita, perhatian. Kadang-kadang kita tuh sampai tidak tahu harus berterima kasih seperti apa. Bahkan kadang-kadang yang berbicara adalah air mata. Pada saat ketemu kita menangis, lalu memeluk dia, mengucapkan terima kasih. Itu manusia yang dia pun hanya memberikan apa yang Allah berikan kepada dia, sebagian yang Allah berikan kepada dia. Lalu kenapa dengan Tuhan Anda tidak tersentuh seperti itu? Yang tidak pernah meminta balasan kepada Anda. Bahkan ibadah yang kita kerjakan kepada Allah Azza wa Jalla bukan bentuk balasan terhadap kebaikan Allah, sama sekali. Tapi kata Allah SWT dalam sebuah hadis Bukhari, hadis Qudsi, wahai hamba-hambaku, sungguhnya amal-amal yang aku perintahkan kepada kalian akan aku kembalikan kepada kalian. Akan dikembalikan kepada kita. Manfaatnya Allah akan berikan balasan dan Allah akan balas dengan surga, kehidupan abadi. Selain itu juga di dunia akan diberikan kecukupan. Allah janjikan orang beriman seperti itu. Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, mengajak orang-orang beriman agar tersentuh secara keimanan, menggetarkan hati mereka pada saat disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan tentu melihat dulu, ya, mengenal lebih jauh Tuhannya dari ciptaan-ciptaannya yang dalam diri kita, dari sudah kami jelaskan, di luar diri kita. Berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa nikmati, dari daging-daging halal, sayur-sayuran, buah-buahan melimpah. Detik ini Anda mau makan sesuatu, kalau Anda lagi di rumah misalnya atau Anda lagi di kantor, Anda tinggal bisa mau apa nih, pengen ada di rumah tinggal dimakan. Atau kalau Anda misalnya mau pesan online sekarang, bisa pesan dalam hitungan menit bisa sampai ke rumah Anda bisa nikmatin semuanya. Ini enak, ini gurih, ini manis, ini asam dan seterusnya. Belum lagi kalau Allah berikan tambahan-tambahan nikmat yang melimpah seperti Anda diberikan kesempatan beribadah, sholat malam, sujud, berdoa, hadir majelis ilmu, berzikir, umrah dan haji, dan segala macam kebaikan-kebaikan. Ini nikmat yang harusnya tergetar hati kita, ya, karena Allah SWT memberikan itu semua. Ya, dan kita terselamatkan dari kemaksiatan kepada Allah. Kita nggak habiskan malam-malam kita bersama dengan para ahli maksiat di tempat-tempat dosa yang bisa saja mereka tertutup hidupnya dengan su'ul khatimah pada saat meninggal di tempat-tempat tersebut. Semoga Allah selamatkan kita selamanya. Itu contoh. Dan ini menandakan memang berarti teman-teman sekalian, menangis itu akan datang karena bentuk keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian dia bisa menangis, ya. Makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kelunakan hati, ya, dan kemudian untuk meneteskan air mata dari mata kita ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang ini satu karunia yang luar biasa gitu, ya. Terutama di saat Allah sedang datangkan ujian kepada Anda, itu menandakan keimanan yang luar biasa gitu.
Kalau orang bisa menangis karena Allah Subhanahu wa taala, ya, itu berarti menandakan nikmat Allah yang besar kepada dia. Bahkan Nabi SAW menjadikan salah satu doa, wa'udzubika min ainin la tadma'. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari mata yang tidak pernah menangis. Karena Allah SWT tentunya, bukan menangis karena kehilangan harta, karena ada masalah dengan istrinya atau sama suaminya, bukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila terjadi pelanggaran Allah, pelanggaran agama Allah, dia menangis. Apabila ada sebuah ibadah yang tertinggal luput dari dia menangis. Ya, begitu. Dan ini harus ada kepekaan, teman-teman sekalian. Dengan rutinnya kita mengerjakan sebuah ibadah, itu akan membuat dan kita konsisten istiqamah terus mengerjakannya. Kita terus menjaga diri kita agar konsisten mengerjakan, dan juga kita terus menjaga diri agar jangan terjerumus dalam pelanggaran agama. Maka ini lama-kelamaan akan menambah keimanan kita, dan dengan bertambahnya keimanan, akhirnya kita akan bisa melihat nikmat Allah yang begitu besar pada kita, termasuk kita bisa beribadah selamat dari maksiat dan banyaknya fasilitas yang Allah berikan untuk memenuhi kebutuhan kita dalam keseharian. Dan ingat teman-teman, menangis karena Allah ini akan hilang kalau seseorang mulai membuka lagi pintu-pintu dosa kepada Allah SWT. Karena ini Allah karuniakan kepada orang-orang yang memang Allah pilih.